Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita bersyukur di pagi hari ini, kita syukuri apapun yang terjadi dengan hidup kita. Kita syukuri setiap kebaikan Tuhan. Ada napas kehidupan, kita bisa jalan, kita bisa melihat keluarga, bisa bekerja. Mari kita bersyukur. Dengan bersyukur, kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Buat semua kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, ada banyak kebaikan, kehidupan yang Tuhan berikan. Napas kehidupan, keluarga kami, kesehatan kami. Kalaupun masih ada persoalan tantangan kami tahu ada Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, berkatilah semua yang mengikuti Menara Doa ini. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Mereka yang susah dihiburkan. Yang miskin diperkaya. Yang bodoh diberikan hikmat kebijaksanaan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada jawaban atas masalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami ada sebagai kami ada. Amin. Semua karena anugerah dan penyertaan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat anugerah-Nya. Mari keluarkan suara, katakan kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat
kebaikan-Mu. Kami bersyukur, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami percaya rencana-Mu jadi atas kami. Apapun masalah kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini. Berkati kami dengan firman Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus, kami diurapi Tuhan, memahami firman Allah, dan melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam Menara Doa Pagi. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa mensubscribe dan Bapak Ibu bisa membagikan link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu terlibat membagikan link ini, Bapak Ibu adalah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan tema firman Allah, perkataanku menjadi berkat. Tulis dalam kolom, setiap perkataanku menjadi berkat. Tulis dalam kolom. Itulah iman kita, itulah doa kita. Setiap perkataan kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi pasangan, bagi anak-anak, bagi sesama, teman kerja, bahkan bagi musuh kita. Bahkan bagi orang yang membenci kita, kita tetap melepaskan berkat bagi mereka. Saya ambil firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Yakobus 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit
dan air pahit dari mata air yang sama? Yakobus 3 ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yang berarti bahwa lidah kita ini hanya ada satu pilihan kita. Kalau kita anak Tuhan Yesus, maka lidah kita hanya mengeluarkan pujian bagi Allah. Lidah kita tidak boleh mengutuk orang. Lidah kita tidak boleh menyerang orang, menghancurkan orang, merendahkan orang, tidak bisa. Lidah kita ini adalah alat pujian bagi Tuhan. Satu mata air hanya menghasilkan satu rasa. Tidak mungkin satu air menghasilkan dua rasa. Sekaligus air tawar, air asin tidak bisa. Demikianlah lidah kita hanya mengeluarkan satu rasa, yaitu rasa berkat. Berkat bagi orang yang mendengarkannya. Tidak ada kutuk, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang melemahkan. Saudara yang saya kasihi, ingatlah lidahmu sudah dipakai memuji Tuhan. Jangan pernah pakai lidahmu mengutuki orang. Hari ini saya rindu setiap saudara menjaga perkataan saudara, menjaga lidah saudara, supaya setiap perkataan saudara menjadi berkat. Mata air selalu menghasilkan sesuai sumbernya. Demikian pula hidup kita, perkataan kita menunjukkan siapa yang menguasai hati kita. Jadi perkataan kita adalah cerminan isi hati. Tulis dalam kolom, perkataan seseorang adalah cerminan isi hatinya. Tulis dalam kolom, perkataan seseorang adalah cerminan isi hatinya. Jadi setiap saya berkata-kata menggambarkan isi hati. Maka mengenal hati orang ketika dia berkata-kata. Kalau kata-kata saya mengata-ngatai, melukai, menyakiti, karena di hatiku banyak luka, banyak sakit. Karena Alkitab katakan apa yang keluar dari mulut adalah keluar dari hati, meluap dari hati. Jadi Bapak Ibu, mengenal hati orang ketika dia berkata-kata dan terlebih ketika dia marah, akan nampak asli kata-katanya, akan nampak perbendaharaan dalam hatinya. Kalau perbendaharaan di hati saya baik, maka kata-kata saya baik. Tapi kalau perbendaharaan di hati saya ada kata-kata kotor, maka keluarlah kata-kata kotor. Oleh karena itu jagalah perbendaharaan hatimu. Hendaklah perbendaharaan hatimu penuh kasih, penuh firman Allah, penuh berkat. Sehingga setiap perkataan saudara adalah penuh berkat, penuh kasih, mendatangkan kasih karunia Allah, menguatkan orang yang lemah. Orang percaya seharusnya menjadi sumber berkat melalui perkataannya. Bukan hanya sekali berkata baik, bukan hanya sesekali berkata baik, tetapi karakter perkataannya memang selalu membangun. Tulis dalam kolom, kata-kataku selalu membangun. Tulis dalam kolom, kata-kataku selalu membangun. Supaya saudara punya rema, apa yang saudara tulis menjadi gaya hidup, menjadi ciri-ciri hidup. Kalau engkau berkata-kata selalu membangunkan orang, selalu menguatkan orang, memberkati orang, mendatangkan kasih karunia. Apa kasih karunia? Tidak mampu menjadi mampu, tidak bisa menjadi bisa, merasa dia lemah menjadi kuat. Setiap kata-kata kita mendatangkan kasih karunia. Bukankah Allah memberikan kasih karunia kepada kita? Kita nggak layak ke surga, dilayakkan. Sering kita merasa lemah tapi dikuatkan. Sering kita merasa nggak mampu melewati masalah, dimampukan. Itulah kasih karunia. Aku pun berdoa pada hari ini, setiap saudara mendapat kasih karunia Allah. Lewat firman yang saudara dengar, ada kasih karunia. Pikiranmu merasa tidak mampu, dimampukan Allah. Pikiranmu merasa tidak bisa membangun rumah, dimampukan Allah. Pikiranmu merasa tidak ada uang untuk menyekolahkan anak, dimampukan Allah. Maka saudara dan saya membutuhkan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Masalah lidah sebenarnya adalah masalah hati. Jika hati dipenuhi kasih,
Jikalau hati dipenuhkan dengan Roh Kudus, hati dipenuhi dengan firman Tuhan, hati dipenuhi dengan berkat, maka perkataan pun akan berubah. Karena prinsipnya, apa yang ada di perbendaharaan hatimu, itu yang keluar. Maka melihat perbendaharaan hati seseorang, saat dia berkata-kata. Saat dia marah, itu lebih kelihatan aslinya. Saat marah akan nampak apa yang keluar dari perbendaharaannya. Aku berdoa, seandainya pun engkau marah, tetap kata-katamu berkat. Bukan tidak bisa marah kepada anak, kalau anak pulang jam 2 pagi, anak main game jam 2 pagi. Perlu menegur, perlu marah dengan kasih, tapi tidak menghancurkan anak itu. Kita bisa memilih kata-kata kita. Engkau anak yang baik sebenarnya. Engkau hanya perlu disiplin supaya masa depanmu lebih baik. Kata-kata itu punya daya cipta. Kata-kata itu punya kuasa. Apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi. Hati-hati dengan perkataanmu. Perkatakanlah imanmu senantiasa. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memberkati pasangan, memberkati anak, memberkati rekan kerja, memberkati jemaat, memberkati orang yang mengecewakan kita bahkan, memberkati musuh, memberkati orang yang menyakiti kita. Itu anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu ciri-cirinya membalas kejahatan dengan kebaikan, memberkati musuhnya. Itu dalam Matius 5 ayat 44-45. Berkatilah musuhmu, berkatilah orang yang menyakiti engkau, doakanlah mereka. Karena itulah identitas anak Tuhan. Saudara, dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ternyata perkataan bisa menjadi obat. Manis bagi hati, menyenangkan seperti sarang madu. Pilih kata-katamu. Sebelum berkata-kata, apalagi sebelum marah, saya melatih diri saya, sebelum marah berdoa. Tulis dalam kolom, sebelum marah berdoa dulu. Bukan kita tidak bisa marah kepada sesuatu yang penting, di mana marah dalam kasih, bukan marah menyerang. Sebelum marah berdoa dulu, tulis dalam kolom. Supaya ketika engkau mulai marah kepada anakmu, marah dalam kasih. Marah supaya anakmu bertobat, berubah. Caranya tidak menyerang. Caranya mengingatkan akan kebaikan. Kebaikan yang apa yang harus dilakukan dia. Apa yang harus ditinggalkan dia. Bapak Ibu yang saya kasih, ada banyak orang tua marah, menyerang anaknya. Engkau anak bodoh, anak sial, anak siapa kau? Kau bisa lahir anak sepertimu. Bahkan ada yang berkata, kau bukan lagi anakku. Hanya karena kesalahan, kegagalan anak-anak. Dia memaki bahkan menolak itu dia anaknya. Kenapa? Karena kata-katanya tidak dikendalikan di dalam kasih Kristus. Kalau hatiku penuh kasih, percayalah kata-kataku pun penuh kasih. Kalau hatiku penuh berkat, kata-kataku akan memberkati. Kalau hatiku penuh Roh Kudus, kata-kataku akan diurapi Roh Kudus. Kalau hatiku penuh dengan firman Tuhan, kata-kataku pun sesuai dengan firman Allah. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat ini berkata, tidak boleh ada kata-kata kotor dari mulut kita. Tidak boleh ada kata-kata yang menghancurkan. Anak Tuhan Yesus, kata-katanya membangun. Kata-katanya memberkati, memotivasi, mendatangkan sukacita. Bahkan dikatakan beroleh kasih karunia yang mendengarnya. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Allah. Jaga perbendaharaan hatimu. Jangan ada kecewa. Jangan ada sakit hati. Jangan ada iri hati.
Buang iri hati, buang pertengkaran, buang sakit hati, buang yang namanya kebencian, buang kepahitan, buang amarah, buang geram. Biarlah di hatimu penuh kasih Kristus. Supaya setiap kata-katamu, kata-kata yang penuh kasih. Biarlah hatimu penuh damai, sehingga kata-katamu mendatangkan damai sejahtera. Biarlah hatimu penuh berkat Allah, supaya setiap kata-katamu mendatangkan berkat kasih karunia Allah. Demikianlah firman pada pagi hari ini, jaga perkataan saudara. Itulah ciri anak Tuhan Yesus, kata-katanya menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami menjaga lidah kami, menjaga perkataan kami, sehingga setiap perkataan kami adalah perkataan berkat, membangunkan, menguatkan, menopang. Perkataan kami mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarkannya. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi semangat. Karena perkataan kami berasal dari hati kami yang penuh kasih Kristus. Yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan firman Allah. Kami buang kata-kata kotor. Tidak ada lagi kata-kata kotor, kata-kata menghancurkan, kata-kata yang merendahkan tidak ada lagi. Kata-kata menyerang tidak ada lagi. Yang ada adalah kata-kata membangun, yang memberkati, menguatkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kanan, taruh di bagian tubuh yang sakit, mungkin saraf kejepit, atau bagian kaki yang lemah karena stroke, atau di bagian organ dalam, saluran pencernaan, jantung, paru-paru, ginjal, atau ada kanker di dalam tubuh. Apapun sakit penyakit, letakkan tangan kanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka meletakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit, dengan iman, kuasa kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Oleh bilur-bilur Tuhan, sakit penyakit diangkat Tuhan. Semakin hari makin sehat, semakin hari semakin sembuh. Tuhan urapi obat, tenaga medis yang mereka kunjungi. Dan teruslah engkau berkata, aku sehat, aku sembuh. Walaupun masih ada sakit, walaupun masih ada rasa sakit, tetap berkata dengan iman, oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Dengan iman, percayalah, engkau sembuh pada waktunya. Doamu semuanya itu terjawab. Kamu mau berdoa bagi mereka yang sedang berjuang masalah rumah tangga, hubungan yang tidak baik dalam suami istri, orang tua dan anak-anak, atau keluarga mertua dengan sesama. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan hubungan keluarga, hubungan dengan sesama. Dengan kasih Kristus kami bisa merajut kembali hubungan yang hancur. Tuhan, kami berdoa bagi mereka juga yang sedang berjuang masalah ekonomi, keuangan, masalah pekerjaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri mereka hikmat, Tuhan berikan mereka ketekunan bekerja, Tuhan berkati keuangan mereka. Mereka yang sedang berjuang menjual rumah, menjual tanah, anak-anaknya supaya dapat jodoh, anak-anaknya supaya dapat keturunan, anak-anaknya supaya dapat pekerjaan, atau ujian-ujian yang sedang terjadi bagi anak-anak mereka. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang ada di YouTube ini, Tuhanlah jawaban bagi kami. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai, melindungi engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan membuat engkau naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Lakukanlah firman Allah. Jagalah perkataan. Biarlah perkataanmu menjadi berkat bagi mendengarnya. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu
sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe-lah. Dan Bapak Ibu yang rindu membagi link ini kepada banyak orang, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang ingin konseling tapi hanya di chat, saya tidak bisa di call langsung karena jadwal yang sangat padat, di 0811 63 73 47. Bapak Ibu yang sudah mendukung pelayanan dan hamba-hamba Tuhan, di nomor rekening yang ada kami ucapkan terima kasih. Tuhan mengembalikan berlipat ganda kepada Bapak Ibu. Dan besok kita jumpa kembali jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom, bye-bye.